pada saat nanti untuk menentukan nilai di sidang Dewan Pengupahan misalnya daerah, itu harus mempertimbangkan di sana itu adalah median upah, ya, dan juga tingkat pengangguran terbuka. Ditambah mungkin kondisi kendaraan yang lain. Jadi untuk menentukan di alfa 0,10 misalkan atau 0,20 atau 0,30, ya, di sana itu harus dilihat bagaimana pemanya di daerah itu median upahnya apa sudah tinggi apa belum. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya. Jadi kalau kabupaten misalkan harus membandingkan dengan provinsi kan gitu. Provinsi harus membandingkan dengan nasional, TPT dan median upah kan gitu. Kalau lebih tinggi umpamanya TPT provinsi umpamanya, atau katakanlah median upah provinsi lebih tinggi dibanding dengan nasional, dia bisa bermain di 0,20 kan gitu. Kalau lebih baik kan gitu kan. Tapi kalau lebih buruk dari nasional, ya dia sebenarnya nggak bisa pilihan dia selain 0,10 kan gitu kira-kira Pak. Nah, jadi sudah ada sebetulnya rambu-rambu yang kita tentukan dalam penetapan upah minimum tadi, ya. Nah, tetapi dengan adanya putusan MK yang menambahin satu lagi tadi, nah berarti kan dengan putusan MK tadi yang menambah redaksi serta memperhatikan kebutuhan hidup layak, inilah sebetulnya yang dimaknai pekerja juga seolah-olah penetapan upah minimum pasca putusan MK itu sama dengan KHL zaman dulu yang seperti saya ceritakan tadi, yang harus dilakukan survei ke pasar, ya. Nah, tetapi kita tidak, pada saat itu sebetulnya kita sudah menyiapkan sebetulnya rancangan Kepmen KHL kalau memang untuk penetapan tahun 2025. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengikuti juga dinamika penetapan upah minimum yang akhirnya Bapak Presiden mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2025 itu adalah sebesar 6,5% nasional kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk penetapan upah minimum tahun 2025 kita tidak lagi menghitung dengan formula yang ada di PP 51 ya 2023, artinya kita melihat inflasi, kita melihat pertumbuhan ekonomi dan dikalikan ke alfa, tidak lagi. Tapi upah minimum 2024 itu langsung dikalikan ke 6,5%. Jadi itu nasional. Nah, itu nasional Bapak sekalian. Ya. Nah, nanti pertanyaannya kemudian apakah 2026 seperti ini lagi? Nah, ini yang kami sekarang sedang pelajari Bapak sekalian, karena salah satu amar putusan MK juga itu mengamanatkan supaya Kemenaker itu undang-undang ketenagakerjaan itu keluar dari Cipta Kerja kan gitu. Ya, jadi ada omnibus tersendiri untuk ketenagakerjaan. Kita dikasih kesempatan itu mesti 2 tahun Bapak sekalian. Apakah nanti bagaimana mekanisme penetapan upah minimum ini sekarang yang kita dalami lagi. Nah, tapi prinsipnya Bapak sekalian, kita masih sebetulnya menginginkan penetapan upah minimum itu tetap ada formulanya gitu loh, supaya tidak loss. Nah, supaya tidak menimbulkan gejolak bagi hubungan-hubungan industrial lah. Karena kalau kita cermati sekarang ini dengan kondisi yang ada Bapak sekalian, untuk tahun 2025 ini banyak juga gejolak yang terjadi di lapangan, ya. Terutama industri padat karya itu banyak sebetulnya tidak mampu untuk membayar upah sebesar 6,5% kenaikannya, ya. Dan kita sudah banyak menerima data, sudah banyak juga melakukan diskusi, ya, dan mereka banyak menanya sebetulnya apa kira-kira yang bisa kami pakai instrumen supaya kami membayar di bawah 6,5%. Cuman di peraturan perundang-undangan kita kan tidak ada, ya kan, tidak ada instrumen yang bisa dipakai perusahaan itu supaya dia bisa melakukan pembayaran di bawah 65%. Jadi memang yang kita hadapi sekarang itu Bapak sekalian, ya. Jadi karena 2025 ini itu beberapa perkembangan yang terjadi. Nah, sedangkan penetapan upah minimum provinsi Bapak sekalian, dari 38 provinsi kita itu hanya 1 yang belum menetapkan upah minimum, itu Papua Pegunungan. Ya, meskipun sebetulnya bagi kita sangat kita sayangkan Papua Pegunungan itu tidak menetapkan upah minimum. Karena kan begini, sebetulnya kita sudah buka di Permen Papua Pegunungan itu kan pemekaran kan dari provinsi apa sana?
dari Provinsi Papua. Jadi Papua Pegunungan itu pemekaran dari Provinsi Papua. Nah, di Permen 16 kita Bapak sekalian 2024 kita sudah buka sebetulnya bagi daerah yang melakukan pemekaran Bapak sekalian, maka upah minimum tahun 2000 itu mengacu kepada upah minimum induk. Jadi sebetulnya Papua Pegunungan itu tidak perlu repot-repot, dia hanya mengambil upah minimum Papua. Tapi itu pun nggak dilakukan gitu. Nggak usah mikir sebetulnya, tinggal ngambil nilainya udah kan bikin SK. Orang undang-undang sudah memproteksi kok. Ya, jadi hanya Papua Pegunungan, Bapak sekalian. Nah, sedangkan untuk yang lain nanti boleh kami juga boleh nanti diskusi terhadap sudah berapa kabupaten kota yang menetapkan, sudah berapa UMSP, sudah berapa UMSK, Bapak sekalian. Nah, tapi untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan Pak Martin. Nah, sekarang juga saya kembalikan ke Pak Martin, barangkali kita diskusi yang lain. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya ini permulaannya teman-teman ya. Jadi silakan dikembangkan apa yang ingin dipertanyakan. Tentunya menarik sekali karena begitu banyak problematika yang dihadapi oleh Kemenaker sendiri dalam penentuan upah minimum. Memang kalau dari tadi yang diterangkan oleh Pak Manurung tadi ada banyak variabel, banyak penyebab yang kemudian yang perlu dipertimbangkan matang untuk kemudian menetapkan upah minimum itu. Tetapi dasar pertimbangan itu saya pikir ini juga memang perlu Pak, karena bagaimanapun ketika mengukur suatu penetapan upah itu kan tentunya harus ada rumus yang bisa dijadikan dasar yang bisa diakui oleh semua unsur termasuk para pengusaha. Begitu teman-teman, apakah saya persilahkan dari Mbak Edrida ada? Pak Ari? Silakan. Mohon izin Pak, langsung Pak. Terima kasih Pak Martin atas kesempatannya. Terhormat Pak Koordinator, Pak Subkoordinator dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Ari Athar tadi, analis legislatif ahli muda di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Martin kenapa Puskadaran ingin berdiskusi ya terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2025 ini. Karena Puskadaran ini sebagai supporting system dukungan data dan materi kepada anggota DPD RI, dan kebetulan dari tanggal Desember kemarin sampai dengan tanggal 11 besok itu anggota DPD RI lagi melaksanakan reses Pak. Jadi Komite 3 itu ada 2 agenda prioritas yang sedang diinventarisasi permasalahan yang ada di daerah. Yang pertama dengan program makan bergizi, yang kedua terkait dengan upah minimum ini gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa ya aspirasi yang masuk ke dalam sistem pusat kajian daerah yang dimiliki oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran daripada kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota gitu kan, walaupun belum semuanya terdeliver kepada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Mungkin penetapan upah minimum ini Pak dari tahun ke tahun pasti ada ada dinamika, ada riak, ada ketidakpuasan gitu kan terhadap upah minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Itu pun terjadi pada tahun ini gitu. Walaupun kenaikannya udah 6,5%, tetapi ada beberapa buruh, ada beberapa organisasi yang tidak menerima itu. Salah satunya mungkin ada beberapa aspirasi yang kami terima yang disampaikan kepada anggota. Ada beberapa daerah Pak yang menanyakan kenaikan upah minimum ini kan 6,5% itu nasional gitu. Kenapa tidak mempertimbangkan kondisi daerah gitu tadi? Kenapa tidak mempertimbangkan dan lain kondisi daerah, harga bahan pokok dan seterusnya.
Itu yang pertama. Terus yang kedua ada aspirasi juga dari para pengusaha terkait dengan para pengusaha kecil dan menengah gitu. Yang bukan corporate besar tetapi harus harus mengikuti aturan ini. Terus yang ketiga terkait dengan dampak, Pak. Dampak apakah ada Pak ya dampak terhadap para perusahaan-perusahaan ini terkait dengan kenaikan upah minimum ini? Apakah sudah ada itu dampaknya? Misalkan yang memilih hengkang lah ibaratnya dari Indonesia, terus dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, bagi para perusahaan atau pengusaha yang tidak menetapkan kenaikan ini, apakah ada sanksi? Nah ini yang menjadi perhatian oleh Bapak Ibu anggota DPD, dan pengawasannya seperti apa? Mungkin itu saja dari kami, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya. Jadi itu kita langsung ke sebelah dulu ya Pak ya, baru sekalian dijawab oleh Pak Peter. Atau langsung mau jawab? Siap. Oke kalau gitu. Tambahin besar ya. Nanti Bayu juga ya, tambahin Bayu ya. Tadi ada pertanyaan yang menarik bagi kami tadi, itu kenapa penetapan upah minimum tidak mempertimbangkan kondisi daerah. Nah, itu saya ceritakan tadi Pak, sebenarnya kalau kita pakai PP 51 atau PP 36 tadi untuk atau penetapan upah minimum, itu sudah mempertimbangkan kondisi daerah. Tadi kan sudah saya katakan Pak, alfa itu adalah dipakai untuk mengukur kondisi daerah. Karena alfa tadi apakah pilihan kita 0,10, 0,20, 0,30 itu akan dikaitkan dengan kondisi daerah. Ya, kondisi daerah di situ adalah kondisi ketenaga kerjaan dan perekonomian. Kondisi perekonomiannya di mana? Di median upahnya Pak. Kondisi ketenaga kerjanya di mana? Di tingkat pengangguran terbukanya Pak. Itu pasti dipertimbangkan Pak. Misalkan kalau kita ambil pilihan 0,20, apakah kesempatan kerja di suatu daerah semakin tertutup apa tidak kan gitu. Kalau kita ngambil variabelnya 0,20, ternyata pengusaha itu kesulitan membayar upah minimum, praktis itu akan menutup kesempatan bekerja. Itu kondisi tenaga kerjanya. Sehingga Pak, kita sepakati jangan kita pakai 0,20, kita pakailah misalkan 0,15. Itu Pak, jadi itu di PP 51 itu sudah jelas Pak sebetulnya. Cuman kan ya yang menjadi problem di tahun 2025 tadi adalah ketika banyak tuntutan dari kawan-kawan pekerja supaya menaikkan upah minimum 2020 itu antara 8 sampai 10%. Nah, jadi yang mereka minta itu Pak, kalau kenaikan upah minimum 2008 sampai 10%, ya, jadi alfa itu harus kita perluas. Malah kan mereka minta itu alfa itu adalah 1 sampai 1,2 alfanya tadi Pak. Padahal yang sudah ditetapkan tadi adalah 0,10 sampai 0,30. Jadi kalau kita konversi yang mereka minta itu kenaikan 8 sampai 10, itu alfa itu Pak menjadi 1 sampai 1,2%. Nah ini yang bagi kita sebetulnya sangat aneh juga Pak. Kenapa? Masa seluruh produktivitas yang terjadi di daerah itu dikasih pada pekerja buruh kan gitu? Ya kan Pak, kalau alfa 1 itu menandakan bahwa semua produktivitas yang terjadi di daerah itu kontribusi. Ya, jadi kontribusi pengusaha juga yang sudah mengerahkan semua yang ada sama dia, tanah, modal, segala macam itu dikasih semuanya ke pekerja buruh. Itu kalau alfa 1. Ya kan? Nah, sementara mereka kenaikannya 8 sampai 10%. Ya kan? Nah waktu itu kita sebetulnya masih nego lah dengan pengusaha, dengan pekerja buruh. Waktu itu Pak Menteri kita sudah berupaya sebetulnya ya supaya berupaya meskipun umpamanya rank alfanya kita perluas, tapi tidak di alfa 1 gitu loh. Karena nggak adil bagi pengusaha kan gitu kalau pakai alfa 1. Ya. Nah jadi itu Pak. Tapi kita sudah melihat tadi tiba-tiba Pak Presiden itu mengumumkan kenaikan upah minimum rata-rata nasional itu langsung 6,5%. Nah waktu itu Pak
kita juga berdiskusi dengan beberapa pakar hukum tata negara dan administrasi negara untuk menyusun Permen 16, ya kan, dengan dari UGM dan juga dari Undip. Mereka bilang kalau Presiden sudah mengumumkan depan publik itu titah hukum yang tidak boleh lagi kita tafsirkan gitu loh. Nah sehingga apa kata Presiden itu Pak, itulah kita tuangkan di Permen 16 karena itu katanya udah titah, Presiden itu udah hukum itu gitu loh Pak. Nah sehingga tidak boleh lagi kita tafsirkan Pak, daerah itu umpamanya nggak mampu menaikkan 4,5%, daerah yang mampu 6,5% nggak lagi, langsung kita pukul rata secara nasional kenaikannya 6,5%. Ya itu Pak ya, jadi memang itu sejarahnya Pak, kenapa kita langsung menaikkan 6,5%. Nah kemudian tadi Pak, Pak sanksi Pak. Jadi kan gini Pak, ini sekarang bagi kita problem juga ya, bagi kami Naker ini, apalagi kami yang sudah berkecimpung lama di upah minimum. Bagi kami sebetulnya agak miris Pak, agak miris karena kita tidak memberikan perlindungan juga terhadap usaha-usaha memang yang tidak mampu ya, misalkan industri padat karya ya. Nah tapi pertama saya jawab gini dulu Pak, jelas di undang-undang kita baik di 13, baik juga undang-undang Cipta Kerja ya, sanksi pengusaha membayar upah di bawah upah minimum itu Pak pidana Pak, karena kategorinya kejahatan. Jadi ancaman hukumnya itu maks 4 tahun, denda 400 juta. Jadi pidana Pak, kalau kita lihat di 13 sama di undang-undang 6 ya. Nah ini bagi kami yang menjadi miris, karena kan gini, di satu sisi sebetulnya di ajas hukum kita, terutama pidana, kan kita sebetulnya kan tidak boleh mempidana orang yang tak berdaya kan gitu kira-kira Pak. Ya. Nah tapi ini banyak Pak terjadi di lapangan sekarang, sudah banyak sebetulnya perusahaan itu menghubungi kita, mereka tidak mampu sebetulnya membayar 65% kenaikannya ya di bawah, dan sebelum upah minimum ditetapkan, kita sudah menerima dari mana tuh Sartu industri padat karya yang kita dengan Bu Dirjen? Asosiasi Filamen dan Asosiasi Tekstil dan Persepatuan. Nah mereka itu mampu Mak membayar upah minimum 2005 itu kalau diambil alpanya 0,30 yang tertinggi di PP 51 gitu Pak. Tapi kalau di luar itu lagi diperluas, mereka tidak mampu, dan datang asosiasinya ke sini. Jadi sebelum kita berlakukan Permen 16, mereka sudah datang dan beberapa asosiasi, mereka bilang kami itu hanya mampu kalau upah minimum tahun 2025 itu alpanya itu adalah 0,30. Tapi kalau sudah diperluas itu mereka nggak mampu lagi bayar. Ya, itu Pak ya. Nah, yang kedua begini Pak, sebetulnya upah minimum itu hanya berlaku kepada usaha menengah besar, mikro tidak. Kalau mikro itu kan dikecualikan Pak. Jadi mikro itu bisa melakukan namanya perundingan upah di bawah upah minimum yang berlaku. Ya, cuma nanti hanya memang undang-undang kita mengatur besarannya itu harus 50% ya. Dari rata-rata konsumsi atau 25% itu di atas garis kemiskinan. Kalau untuk mikro Pak, untuk mikro itu diberikan kesempatan dirundingkan upahnya, tapi tadi dengan 2 syarat tadi. Ya, jadi 550% dari rata-rata konsumsi dan 25% di atas garis kemiskinan. Itu Pak, kalau untuk mikro. Ya, jadi memang mikro yang kita lindungi, tapi kalau usaha di luar mikro tadi menengah, tapi di dalam kategori industri padat karya tadi, memang sampai sekarang bagi kami itu artinya kami itu tidak bisa sebetulnya melakukan upaya apapun ya, karena memang tidak ada instrumen yang bisa kami pakai Pak untuk melindungi itu gitu loh Pak kira-kira. Ya. Nah, kalau untuk hengkang sampai sekarang belum ada, kami belum punya data, karena kami juga selalu memantau daerah ya. Kami selalu juga koordinasi dengan Jawa Barat, basis industri padat karya ya. Sampai sekarang belum, tapi memang kalau keluhan-keluhan itu sudah ada Pak. Karena beberapa perusahaan kan hubungin kita juga ya. Tapi untuk hengkang belum ada sampai sekarang. Tapi apakah dampaknya nanti tidak hengkang tapi melakukan PHK, ini juga bagi kita sekarang masih kita pantau ini Pak. Karena kan gini Pak,
industri padat karya ini kan industri yang memang labor cost-nya kan tinggi kan. Ya, jadi kalau kita pengalaman kita Pak, dulu kita pernah 10 tahun yang lalu, kalau mungkin Bapak tahu namanya PT Nikomas yang ada di Tangerang, itu karyawannya itu dulu 125.000. Tapi dalam perjalanannya, ya, dengan kenaikan upah minimum yang tinggi, sekarang tinggal 30, ya, 30 sampai 40.000. Itu Nikomas sampai 120 dulunya itu. Nah karena kan gini Pak, kalau industri padat karya itu kan gampang kita hitung ya. Kalau pekerjaannya aja 10.000, kenaikan upah minimum 100.000 aja Pak, kita alihkan ke 10.000, itulah yang harus disediakan perusahaan setiap bulan. Ya kan? Jadi memang di satu sisi sebetulnya kita menginginkan di negara kita ini ada industri padat karya. Karena kan kesempatan kerja kan semakin terbuka, karena mereka itu harus punya, karena dari diskusi kami dengan asosiasi tadi Pak, jadi mereka katakan begini, ada hal-hal di industri padat karya itu yang tidak boleh digantikan dengan mesin gitu loh. Artinya katanya gini, jadi di industri padat karya itu ada sub atau unit, memang pakai mesin semakin nggak bisa gitu loh, harus manusia. Artinya dengan kondisi itu kesempatan kerja kita kan semakin terbuka kan gitu. Karena meskipun pengusaha itu punya modal, dia nggak bisa menggantikan dengan mesin karena percuma. Yang tetap di hire untuk itu manusia kan gitu Pak. Jadi itu sebenarnya kan kesempatan kita kan untuk memelihara itu supaya kesempatan kita semakin terbuka kan. Kalau kesempatan kita terbuka kan itu kan ada berkaitan dengan nanti pertumbuhan ekonomi daerah kan gitu, karena dia punya daya beli kan gitu kira-kira. Ya, tapi memang ini sekarang tantangan kami Pak, bagaimana untuk melindungi padat karya, karena kan gini Pak, waktu kita nyusun Permen 16, kita sudah mencoba waktu itu bertanya kepada pakar hukum dari UGM dan Undip tadi, apakah kami bisa mengatur di Permen 16 ini ada pengecualian. Karena kita mau proyek tadi Pak, industri padat karya, tapi mereka memberikan masukan. Itu tidak boleh diatur dalam permen. Kalau mau diatur nanti itu harus di undang-undang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah tahu bagaimana rumitnya mengatur undang-undang, nggak mungkin dalam setahun kita selesaikan kan. Apalagi pada saat itu kita sudah, waktu Pak Presiden mengumumkan kenaikan 6,5% itu sudah di bulan Desember kan gitu. Padahal kita harus penetapan upah minimum di bulan Januari sudah berlaku kan gitu kira-kira Pak. Jadi kita nggak sempat lagi untuk mencari instrumen yang bisa kita pakai untuk melindungi industri padat karya Pak. Ya. Nah itu Pak ya, untuk Semarang itu ada tambahan silakan. Tes. Ya, makasih Pak Jupri. Mungkin saya sedikit saja menambahkan bahwa pemerintah pada saat melakukan proses penetapan upah minimum atau kebijakan penetapan upah minimum baik dari tahun 2015 pertama kali kita menggunakan formula penetapan upah minimum hingga PP 51 terakhir kali sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, kita selalu menggunakan evidence base. Nah, mungkin tadi di slide ada evidence base yang selalu kita gunakan sebagai alat ukur kenapa sebuah upah minimum itu harus kita perhatikan. Di sebelah kiri itu ada kurva distribusi, Bapak Ibu mohon izin saya sedikit teknis. Di sebelah kiri itu kita akan terlihat bahwa ada gambaran upah minimum itu sebaiknya pada level yang ada di bundaran kiri kecil. Kenapa? Karena memang zonnya upah minimum itu untuk pekerja yang low skill, unskill, dan dia merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan atau mencegah terjadinya kemiskinan. Dia bukan tujuannya untuk mencapai upah yang bisa hidup sejahtera. Karena kalau ngomong hidup sejahtera itu bukan dengan instrumen upah minimum. Jadi kalau misalnya teman-teman pekerja selalu ngomong kita tidak sejahtera, ya sampai kapanpun kalau permintaannya upah minimum nggak akan pakai sampai titik sejahtera. Karena apa? Yang bekerja itu low skill,
yang bekerja tuh unskill gitu. Jadi itulah zonnya upah minimum. Dan kita ada suatu alat ukur atau tolak ukur secara internasional yang disebut sebagai CAT Index. CAT Index itu adalah membandingkan antara nilai upah minimum dengan garis atau median upah. Nah, kalau dilihat dari grafik yang kecil tadi, yang sebelah kiri Fik, benar Fik yang tadi Fik? Yang di zoom tadi, yang sebelah kiri tadi. Nah, nilai tengah upah itu atau median upah itu adanya di puncak dari distribusi atau di kurva yang paling atas, di puncak gunungnya itu kasih garis, itulah nilai tengahnya. Karena apa? Nilai tengah itu cenderung menggambarkan jumlah orangnya itu yang paling banyak itu adanya di mana. Jadi kalau orang dalam urutan 1 sampai 20 atau sampai 1000, maka dicari tengah-tengahnya ada di mana. Dan tengah-tengah itu cenderung menunjukkan center of data. Mirip dengan rata-rata, tetapi perbedaannya kalau rata-rata itu cenderung ketarik ke ekstrem kanan, atau misalnya ada salah satu orang yang upahnya sangat tinggi, dia akan ketarik ke kanan, atau cenderung ketarik ke bawah kalau ada seseorang yang upahnya sangat rendah. Jadi ini sehingga kita menggunakan CAT Index, dan CAT Index kita tuh sudah lebih dari 1. Artinya upah minimum kita sudah lebih dari center of data, sehingga upah minimum kita itu sudah relatif tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman serikat bilang relatif tinggi dibandingkan dengan siapa, dia bilang dengan Filipina apa, ya kita harus lihat dia upah minimumnya segitu, median upahnya berapa. Kayak misalnya saya ngomong Malaysia. Malaysia itu CAT indeksnya dijaga 40-50%. Artinya dijaga di level 50% dari garis tengah, dari median upahnya. Kalau sekarang upah minimum Malaysia adalah dirupiahkan adalah 5 juta, berarti rata-rata orang di sana terima 10 juta. Sehingga perusahaan disuruh bayar 5 juta, make sense. Dia bilang kita dibandingkan dengan Malaysia masih sangat rendah. Ya jangan ngomong begitu, tetapi bagaimana melihat berapa besarnya. Dan itu yang tidak dipahami, dan mereka cenderung tidak peduli. Karena apa? Karena memang ada salah satu teman-teman di organisasi serikat pekerja yang memang tense-nya adalah apapun keputusan pemerintah harus dilawan. Itu apapun mau, ini penetapan 6,5, nggak puas Pak. Kalau bisa 13%. Kita penuhi 13%, kalau bisa 20%. Jadi doktrin politik yang seperti ini sebetulnya sudah terjadi, dan sebetulnya saat ini yang dipentingkan bukan kajiannya lagi, kajiannya sudah banyak, sudah bertumpuk-tumpuk, sudah berbuku-buku, sudah banyak PP 35, PP 36, PP 51, Permenaker 18, PP 78 itu sudah bertumpuk-tumpuk. Tapi yang penting adalah willingness politiknya untuk mempertahankan kebijakan ini agar lebih baik. Yang berikutnya adalah kaitan dengan tadi pertanyaannya adalah dampak. Nah, mungkin sedikit keputusan Mahkamah Konstitusi, karena ini dampak kita tidak bisa bicara hanya ansih penetapan upah minimum tahun 2025 tanpa memperhatikan bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi. Yang jadi miris bagi kami adalah penafsiran terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri saja itu perbedaan pandangannya sangat besar. Mungkin next Vic. Nah, padahal sebetulnya terus. Nah, tadi padahal sebetulnya dalam pertimbangan atau amarnya itu sudah sangat jelas menyatakan bahwa apa itu yang disebut sebagai indeks tertentu. Jadi penafsirannya itu bukan, KHL itu bukan ada dalam bahwa upah minimum tuh harus mempertimbangkan KHL. Itu salah besar. Karena kalau kita bicara amar putusannya, indeks tertentu itu yang harusnya mempertimbangkan KHL. Bukan upah minimum harus mempertimbangkan KHL, tapi bagaimana menyeting indeks tertentu sebagai koefisien kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, itu harus mempertimbangkan KHL. Artinya kalau namanya koefisien dia nggak mungkin sampai 1. Kalau permintaannya sudah lebih dari 1 atau sama dengan 1, itu udah jelas nggak masuk akal.
Artinya terjadi miss atau kesalahan logika berpikir dalam membaca putusan MK. Itu yang pertama, kaitan dengan substansi. Yang kedua adalah kaitan dengan penetapan upah minimum tahun 2025, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan upah minimum sektoral. Ini yang jadi kacau. Selain kita punya masalah dalam penetapan upah minimum provinsi yang naiknya 6,5%, yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Jupri bahwa sama rata 6,5%, yang maupun sebetulnya kita sebagai di Kementerian Ketenagakerjaan basically nggak terlalu happy dengan itu. Tapi ya karena kondisi itu sudah terjadi, bukan terhadap putusan 6,5%, tapi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ini. Nah, tetapi yang kontekstual yang sangat bikin kami sangat berat adalah penetapan upah minimum sektoral. Bahwa saat ini di PP 36 atau PP 51 kita mencoba untuk membatasi pertumbuhan penetapan upah minimum kabupaten kota. Kenapa? Sekarang pertanyaan saya adalah, apa pentingnya suatu kabupaten kota harus menetapkan upah minimum? Padahal skup kabupaten kota itu tidak terlalu besar. Contoh, kita saja melewati Kabupaten Bekasi ke Kabupaten Karawang itu hanya makan waktu 45 menit sampai 45 menit lah. Kalau traffic normal ya, kita jangan ngomong traffic macet dan traffic lenggang. Kalau traffic lenggang 20 menit aja mungkin udah selesai itu. Dari ujung Kabupaten Bekasi, begitu kita dari sampai kemudian masuk ke Karawang. Artinya message-nya adalah begini. Penetapan upah minimum kabupaten kota itu pada dasarnya karena suatu kabupaten kota punya karakteristik tertentu kenapa dia perlu ditetapkan. Tapi yang namanya Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang itu merupakan sudah kota industri. Yang pertanyaannya adalah bagaimana pentingnya penetapan upah minimum di kota industri. Itu hanya sebetulnya penting tetapi tidak terlalu penting kalau melihat kondisi yang terjadi. Karena apa? Akhirnya kalau penetapan upah minimum yang terlalu tinggi, yang menjadi benefit bukan orang yang tinggal di Kabupaten Bekasi atau di Kota Bekasi, tapi sebetulnya yang punya benefit siapa? Ya orang yang tinggal di Jakarta, Pak. Orang yang tinggal di Purwakarta misalnya, orang yang tinggal di Kota Bekasi. Mungkin nggak kalau upah minimumnya Kabupaten Karawang misalnya kita setting 6 juta misalnya, yang bekerja orang asli Kabupaten Karawang. Kenapa? Pasti dia akan, perusahaan secara logik akan mencari orang yang punya skill dari yang memang availabilitas dan karakteristik kabupaten. Karena kenapa dia disebut sebagai kabupaten? Karena memang dasarnya adalah masih pedesaan. Sehingga pertanyaannya adalah kalau upah minimum terlalu tinggi sampai 6 juta, siapa yang akan bekerja di situ? Artinya adalah orang pendatang dari luar. Kalau pendatang dari luar yang di lokal ngapain? Nggak dapat kerjaan. Nggak dapat kerjaan dampaknya apa? Premanismenya meningkat. Karena apa? Di depan mata dia melihat perputaran ekonomi besar tapi dia nggak terlibat. Sosiologinya berjalan. Itu dampak kedua. Dampak ketiga, Pak, dari putusan Mahkamah Konstitusi membuat carut marut penetapan upah minimum adalah dulu kita punya 38 upah minimum provinsi sama sekitar 240 Pak. Sekitar 240 upah minimum kabupaten kota. Jadi kita punya gitu ya, upah minimum provinsinya adalah 246. Jadi 38 tambah 246. Itu upah dulu sebelum ada putusan MK. Pertanyaannya adalah berapa sekarang upah minimum yang kita punya? 1.700. Se-Indonesia, Pak. Nilai. Kita punya 1.700 nilai upah minimum. 1.700
upah minimum. Kenapa? Karena ada sektor, Pak. Karena ada sektoral, Pak. Bapak mau masuk ke kabupaten yang paling carut marut adalah Kabupaten Tangerang sama Serang. Ya. Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang sama Kota Tangerang kalau nggak salah, dua itu. Kabupaten Tangerang sama Kota Tangerang. Sama di Jawa Timur tuh ada juga yang carut marut. Mau masuk investor ke sana, berapa saya harus bayar upah? Oke, upah minimum kabupatennya ini. Udah dia bilang, saya hitung pakai upah minimum kabupaten. Begitu dia bilang, saya mau industri kimia. Begitu dia mau masuk industri, nggak segitu, Pak. Bapak masuknya industri kimia itu 4% lagi lebih tinggi. Begitu udah masuk kimia, Bapak lokasinya di mana, Pak? Saya maunya di Kabupaten Mojokerto. Waduh, kalau Kabupaten Mojokerto punya upah minimum sektoral kabupaten sendiri nih. 1.700 upah minimum kabupaten kota. 700 upah minimum. Baik dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, sektoral provinsi, sektoral kabupaten kota. Bayangkan kalau ini tetap diberlakukan dan terus dilakukan, maka indeks persaingan kita akan turun signifikan. Hopefully very very signifikan. Targetnya Pak Presiden naik pertumbuhan ekonomi 8% nggak tercapai. Jadi artinya saya very clear message-nya adalah saya by data, Pak, orangnya evidence based. Jadi kita analisis by evidence, berapa tingkat penganggurannya, berapa median upahnya, berapa rata-rata upahnya, berapa rata-rata konsumsinya, berapa rata-rata anggota rumah tangga, berapa rata-rata anggota rumah tangga bekerja, berapa inflasinya, berapa pertumbuhan ekonominya. Kita sudah mengamati itu, kita punya dashboard tersendiri untuk mengecek. Jadi kebetulan saya yang ngurusin itu, jadi saya sangat sensitif dengan angka. Hampir 514 kabupaten kota, terutama untuk kota-kota industri, saya cukup apal tren pertumbuhannya, termasuk di Sulawesi Tengah, Morowali Utara, saya cukup apal dengan angka-angkanya. Jadi kita evidence base. Ini yang terjadi juga di Morowali, Pak. Morowali itu yang kerja juga bukan orang Morowali. Itu ditutup, maka efek sosialnya, dosa sosialnya akan banyak. Sama terjadi kalau industri padat karya tutup. Dan di satu sisi lagi, 50% angkatan kerja kita itu masih pendidikan dasar. Kalau kita mau ngomong sampai pendidikan menengah awal SMP, itu sampai angkanya 68 atau 72%. Kalau kemudian sampai SMA itu mungkin sampai 80% lah, 85%. Pertanyaan saya adalah, yang 50% ini mau kita absorb pakai apa? Kalau bukan pakai industri padat karya. Tapi kita benci sama industri padat karya. Kenapa kita bilang benci? Kemarin baru rilis di Detik, salah satu Ristadi, salah satu ketua serikatnya malah protes bahwa 60.000 pekerja itu di PHK di industri padat karya. Tapi pertanyaannya adalah, itu bukan karena upah minimum, oke, tapi karena tidak. Tapi pertanyaannya adalah, ekonomi selalu it's matters of efficiency, ya kan? Kalau kita naikkan tarif, kemudian kita protektif terhadap tempat kita, pasti counterpart kita akan menerapkan azas yang namanya perlakuan yang setara. Dia pasti akan ngomong, di satu sisi dia akan naikkan tarif juga untuk hal yang lain. Jadi dia akan melihat secara neraca. Artinya one problem, it's very matters, tapi another problems kita juga harus selesaikan. Jadi nggak bisa melihat secara kontekstual satu kacamata, karena dalam industri padat karya, industri padat karya itu memang didesain dengan upah yang murah.
mohon maaf, saya ralat, bukan upah yang murah, tapi didesain dengan upah yang kompetitif. Pasti brand menaruhkan order di Indonesia akan membandingkan antara dia taruh di Indonesia dengan taruh di Vietnam, Kambodia, Filipina, Myanmar. Tapi kalau dia bilang kita nggak peduli upahmu berapa, sepanjang saya kasih kamu segitu, kamu bisa delivery saya dengan harga berapa dan jumlahnya berapa. Tapi kan pertanyaannya kan adalah berapa indeks produktivitas kita tumbuh. Bahkan selama COVID kita nggak bagus gitu, pertumbuhannya sangat kecil. Jadi artinya ya ini PR gede tapi dilihat kecil. Mungkin itu aja Pak tambahan saya, terima kasih Pak. Baik Bapak sekalian, kalau masih ada yang perlu kita diskusikan silakan. Ya, silakan. Ini Mbak Bu Edrida. Oke, tes 1, 2, 3. Oke Pak. Yang saya hormati Pak Kabid, Bu Kabid dan juga koordinator dari rekan-rekan tim tenaga kerja dari Pak Faisal tadi ya, dan mungkin tim yang ada di sini. Tadi kalau kami lihat dari paparan, rasanya sangat logis ya untuk melihat dinamika upah ini, sesuatu yang sangat dilematis gitu. Nah tadi saya juga dengar penjelasan Pak Faisal, pas saya mau tanya rupanya sudah dijabarkan gitu kan, bagaimana kompetisi antara negara kita dengan new administration yang sekarang dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang ada di ASEAN kan, misalnya yang tadi di compare Malaysia dan yang lain. Dan di tahun 2025 ini mungkin ada sekitar PHK itu 4.050 di satu daerah, tadi saya lupa di mana ya tertesis itu, dan akan banyak lagi mungkin ya, dengan catatan tadi yang agak miris tapi itulah realitanya unskilled tenaga kerja ya Pak. Dan ini akan terus terjadi, memang resiko daripada negara besar dengan populasi besar secara makro dan mikro itu selalu tersentuh dengan penyediaan lapangan kerja ya Pak. Nah tadi saya balik melihat satu alasan tentang evidence base dan juga apapun alasannya ini agak susah dipenuhi. Jadi Pak kalau misalnya diberikan kesimpulan secara mendasar nih dari sisinya Kemenaker ya, nanti untuk kami masukkan catatan saya di bagian kebijakan Pak, rekan-rekan saya di bagian analis legislasinya ya, mulai dari bagaimana tadi PPP peraturan. Jadi saya akan lebih ke makronya Pak. Jadi menurut kesimpulan yang sekarang ada di kita itu untuk mencari titik temunya itu seperti apa, dan melihat juga pasti kan nggak akan bisa win-win solution ya Pak. Mungkin akan sedikit melihat apa yang kita rasakan dengan bagaimana postur APBN yang juga akan menangani kebijakan baru, mekanismenya yang diajukan, kesimpulan dari sini seperti apa gitu, kebijakan dari Kemenaker itu akan apa untuk melihat kondisi yang ini terjadi, karena kan penetapan dari Pak Presiden Prabowo itu kan sekitar 6,5% ya, dan itu meramunya itu seperti apa, mungkin biar kami agak jelas ya Pak. Terus yang kedua itu mungkin sudah sering ya Pak studi banding ke beberapa negara, dan yang baru terjadi dan sangat menarik, kita adalah host dari G20 Pak ya, host dari G20, dan kemudian beberapa presiden negara datang. Tapi pas di sini salah satunya mungkin tahu lah ya, negara yang besar itu malah ke Vietnam kan Pak. Dia terbang ke Vietnam. Kita di sini yang buat hostnya, tapi dia terbang ke Vietnam untuk membangun kerjasama gitu, dan sudah mulai mereka juga memproduksi banyak yang tenaga kerja yang lebih murah dan segala macam itu. Karena kita kan kalau untuk parameter dunia itu terendah kelima ya Pak, upah kita itu untuk upah minimum. Nah itu menyikapi seperti itu ada nggak sih Pak, apa namanya tuh ya, istilahnya ancang-ancang dari kementerian itu, sehingga nanti untuk tahunan atau tahun berikutnya ini udah ada posisi aman di sini kita ketemunya gitu antara tripartit yang ada. Itu aja ya Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Edrida Pulungan Pak dari Analis Kebijakan Muda DPD. Nanti mungkin administrator ya. Jadi gini Bu ya, jadi memang bagaimana kita mendesain undang-undang kita seperti tadi ya, untuk apa menjawab tantangan-tantangan yang ada seperti saat ini Bu ya. Jadi sebenarnya kan
kalau kita dari Kemenaker Bu masih menginginkan sebetulnya untuk penetapan upah minimum itu tetap menggunakan formula, ya kan? Itu masih keinginan kita karena dia predictable, ya, dan mempertimbangkan kondisi daerah tadi seperti tanya dari awal tadi, ya. Hanya nanti kan apakah alfanya diperluas apa tidak itu nanti menjadi memang kita coba nanti serap aspirasi Bu ke publik. Tapi kalau kita sebagai penyusun aturan, karena kami dengan dasar ini selalu terlibat dengan penyusunan peraturan perundang-undangan kita di khusus upah minimum, kalau ditanya hati kecil kami ini, kami masih menginginkan penetapan upah minimum tetap dengan formula Pak. Kenapa formula? Karena tidak ada sisi politis yang mempengaruhi. Ya, tidak dijual, tidak bisa dijual Pak, karena sudah jelas kan, predictable gitu loh. Ada angka-angka yang harus dipertimbangkan gitu. Nah tapi kalau nggak ada formula Pak, ya itu yang ya politisnya tinggi. Jadi kan kalau ini kami minta tolong sama Ibu Bapak sekalian karena Bapak Ibu berkecimpung di namanya di penelitian. Satu yang harus dihindari dalam penetapan upah minimum, jangan sampai berbaur dengan kepentingan politik. Ya, jadi sebetulnya kita sudah melihat kita sebenarnya menginventarisir ya konfederasi atau federasi sebetulnya yang ya menuntut upah minimum itu sebenarnya udah berpolitik gitu loh. Jadi tidak murni sebetulnya. Seperti katakan Sister tadi, apapun bentuk kebijakan kita pasti diprotes. Karena memang politik. Ya. Karena politik. Jadi kan sebetulnya kalau kita teliti lebih jauh antara pekerja ini ya, konfederasi ini pun sebetulnya ini tidak pernah sebetulnya mempertimbangkan kondisi kawan yang lain. Misalkan begini Pak, ini konfederasi di padat karya. Sementara ada ini konfederasi di padat modal. Sementara ada konfederasi padat karya. Padat modal tidak pernah mempertimbangkan kondisi padat karya. Selalu menuntut kenaikan upah minimum tinggi. Karena tujuan mereka apa? Kalau padat karya melakukan penentuan upah minimum tinggi, itu kan menghancurkan namanya padat karya. Akan banyak PHK di situ yang akan mempengaruhi keanggotaan serikat pekerja di padat karya tadi. Kalau keanggotaannya semakin berkurang Pak, maka kesempatan mereka untuk menduduki lembaga-lembaga hubungan industrial itu praktis nggak ada kesempatannya. Karena itu didominasi biasanya konfederasi yang banyak jumlah anggotanya kan gitu kira-kira Pak. Itu satu. Yang kedua, mereka menginginkan mereka itu selalu diperhatikan oleh pemerintah kan gitu sisi politisnya. Itu Pak. Ya, jadi kami mengharapkan gini Pak, kalau Bapak Ibu sekalian nanti umpamanya meneliti lebih jauh, ya kita sebenarnya bersama sebetulnya mengawal upah minimum itu jangan sampai ada kepentingan politik. Karena kembali tadi filosofi upah minimum itu yang kita bahas di awal Pak sebetulnya. Kalau sudah bergeser, ya itu yang menimbulkan nanti banyak perusahaan-perusahaan itu sebetulnya akan mengalami kesulitan. Itu satu. Yang kedua kan gini Pak, di satu sisi sebetulnya di undang-undang kita juga sudah mewajibkan penyusunan struktur dan skala upah. Kalau upah minimum sendiri tidak teratur Pak, kayak sekarang pasca putusan MK itu sudah banyak, udah ratusan upah minimum sektoral. Kita bayangkan sekarang bagaimana lagi cara perusahaan itu untuk menyusun struktur dan skala upah. Karena biasanya baseline mereka itu upah terendah di perusahaan mereka itu kalau dalam bagian struktur dan skala upah kan upah minimum. Mereka kan kesulitan gitu loh untuk menyesuaikan itu gitu loh. Sementara kalau kita bicara upah yang berkeadilan, upah kesejahteraan itu Pak, itu di struktur skala upah, nggak di upah minimum. Di ujung dunia manapun kita cari nggak ada upah minimum untuk mensejahterakan pekerja buruh kan gitu. Ya, jadi memang itu Pak yang kami harapkan, ya, yang kami harapkan nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, karena kami terutama sama sesar ini, kami berpikir ada kayak kira-kira penulis upah minimum gitu kan, ya, yang bisa mengkritisi gitu loh. Supaya bisa membantu kita, ya, apalagi kondisi sekarang 2025 ini memang yang paling berat bagi kami Pak, karena memang ya satu sisi banyak perusahaan yang menghubungin kami, apalagi sektornya juga sektornya
ada sektor sebetulnya yang nggak ada KLBI, tiba-tiba ujuk-ujuk ada sektor, padahal di KLBI nggak ada kan gitu Pak. Problem juga kan gitu. Jadi sektor itu diciptakan sendiri kan gitu. Itu satu. Yang kedua kan gini Pak, sudah banyak daerah sekarang saking tidak bisa menghadapi demo pekerja buruh, akhirnya menetapkan UMSK yang sebetulnya tidak ada rekomendasinya dari Dewan Pengupahan. Padahal sebetulnya upah minimum sektoral itu kan Pak harus diteliti kan. Benar nggak ada sektor di situ? Benar nggak perusahaan itu akan mampu membayar upah minimum sektor kan gitu kira-kira? Itu harus ada rekomendasi Dewan Pengupahan kan gitu Pak. Tapi sekarang udah terjadi Pak. Pokoknya buruh demo, tiba-tiba nanti PLT Gubernur menetapkan UMSK. Dan sampai sekarang Pak, meskipun sebetulnya Permen 18 kita itu sudah berakhir sebetulnya 18 Desember, apapun itu, baik UMK, ya kan, baik UMSP, baik UMP, udah berakhir 18. Tapi masih ada sekarang daerah itu akan mencoba menetapkan upah minimum sektoral gitu. Yang dari sisi administratif sebenarnya udah nggak bisa lagi. Tapi masih ada Pak, dan mungkin akan ada nih di bulan Januari, meskipun undang-undang kita, permen kita mengatakan upah minimum itu berlaku per 1 Januari kan gitu. Kita bayangkan lagi kalau ada di daerah menetapkan UMSK sudah di tanggal 10 misalkan Januari. Apakah berlaku surut? Apa gimana? Nggak ngerti kita lagi nanti. Itu problem kita lagi nanti, ya. Untuk sementara saya nanti Pak, nanti akan saya menambah. Silakan Sar, lagi ditambahin Pak. Ya, kalau saya tambahannya sedikit aja Pak, kalau kaitan dengan ini. Mungkin saya perlu mengklarifikasi bahwa secara prinsip kan tadi kita tahu bahwa mungkin saya sudah sampaikan bahwa by design industri padat karya atau brand itu menaruh order itu adalah kepada negara-negara yang memang secara prinsip bisa memberikan benefit kepada dia, karena brand itu pasti seperti itu, dan mereka dalam memberikan benefit itu tentunya mereka akan melihat berapa cost, berapa biayanya, berapa apa. Nah, yang terjadi adalah kalau kita taruh dia di Vietnam dan Kambodia dan negara-negara itu, ternyata sebetulnya negara itu memang bisa kompetitif dibandingkan kita. Let's say kita bilang negasikan Vietnam, negasikan Kambodia, tetapi mereka taruh order sangat besar di Brazil dan Venezuela. Kenapa? Karena memang di sana produktivitasnya tinggi. Kalau dibandingkan Indonesia dengan upah minimum, tinggian dia di sana. Tetapi tinggi upah minimumnya tinggi, produktivitasnya tinggi. Di Indonesia upah minimumnya relatif tinggi, produktivitasnya tidak setinggi itu. Jadi kalau kita konversi terhadap dolar, kita akan bilang bahwa upah minimum kita itu dianggap rendah karena nilai tukar. Tetapi secara prinsip saya akan sampaikan bahwa tinggi rendahnya nilai upah minimum itu bukan karena dikonversi oleh dolar. Guidance-nya ILO yang tadi ada di paparan, kita melihat dengan CAT Index membandingkan nilai upah minimum dengan median upah. Dan itu adalah guidance internasional. Dan kita itu termasuk mungkin bisa dilihat di Global Wage Report, kita itu adalah negara dengan upah minimum yang tinggi, bukan yang rendah. Jadi kalau ada bilang misleading bahwa upah minimum kita rendah, itu misleading. Kenapa? Karena di Global Wage Report itu ditunjukkan CAT Index kita tinggi. Kalau CAT Index kita tinggi artinya upah minimum kita tuh mahal. Nah, berapa CAT Index kita? Di atas 1 gitu. Dan kalau kita hanya mengkonversi terhadap dolar, maka kita akan clear, lihat kita akan rendah. Padahal kalau misalnya nilai tukarnya akan membaik, ya kita akan terus meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mau nyampaikan bahwa ekonomi Indonesia itu ditopang oleh konsumsi. Mau sampai kapan? Kalau ekonomi Indonesia mayoritas masih mau ditopang dengan konsumsi, maka sejauh itu juga defisit kita akan tinggi. Dan sektor pendapatan kita akan ditopang oleh tax,
akan selain tax itu akan ditopang lagi oleh ekspor alam, ya kan? Tapi ekspor non alam kita month by month memang tumbuh, tapi gradually secara porsi postur APBN peningkatannya itu justru kecil, tidak sesignifikan. Tumbuh iya, tetapi porsinya justru makin kecil, menurun. Kenapa? Misalnya dulu dari misalnya let's say 100 juta dolar naik menjadi 105 dolar, naik menjadi 120 dolar, 130 juta dolar naik, tapi terhadap porsi APBN dia makin kecil. Karena apa? Taxnya udah naik tinggi banget, postur pendapatan dari alam tinggi banget, sehingga kontribusinya dia terhadap APBN jadi lebih kecil. Padahal sebetulnya harusnya yang kita dorong adalah ekspor kita. Tapi kalau kita terus dengan menggunakan strategi yang seperti ini, kita akan menjadi pusat market aja. Kenapa? Saya sih very happy ya dengan kebijakan pemerintah bahwa kalau misalnya Apple nggak investasi di Indonesia dia nggak boleh jualan. Iya, itu tindakan tegas. Tapi kalau itu dipaksakan untuk seluruhnya, itu akan jadi problem. Karena apa? Itu one point. Tapi di another point kita harus refleksi diri bagaimana caranya supaya kebijakan ini kemudian tidak berulang lagi untuk sektor-sektor lain atau perusahaan-perusahaan lain. Ya, Apple kebangetan tuh ya, tetapi di satu sisi ada perusahaan yang memang nggak kebangetan, tapi kitanya yang kebangetan yang perlu evaluasi kan. Dalam artian banyak hal lah, memang saya perlu ngomong itu banyak hal. Tapi bagi kami di bidang upah, salah satu concern kami adalah CAT index kita tinggi tidak dibandingkan dengan indeks produktivitas yang terus meningkat dibandingkan negara-negara komparatif kita. Artinya kalau kita mau bicara bahwa berapa dan apa yang harus kita lakukan, pertanyaannya adalah mampu nggak kita bertahan atau politik Indonesia bisa mendukung bahwa kita disuruh minum puyer dulu. Puyer kan pahit banget dibandingkan obat sirup atau obat pil. Puyer kan tapi dalam waktu pendek cuman cepat sembuhnya. Tapi kalau politiknya nggak mendukung, ya artinya problem will be happen again and again and again dan terus begitu. Jadi mungkin kami bisa share. Sebetulnya datanya ada kok di BPS, rata-rata upah, median upah itu tinggal dibandingkan saja dengan nilai upah minimum masing-masing kabupaten kota, nanti akan kelihatan CAT indeksnya berapa. Dan itu gampang sekali ngelihatnya. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita udah punya data ini kita mau apain kan? Pertanyaannya mau believe nggak dengan data ini ya? Malah BPS yang diserang. Oh ini datanya ya, kalau BPS saja nggak dipercaya, pertanyaannya kan siapa yang mau kan kita percaya? Jadi basically itu aja yang saya tambahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, silakan lagi, Pak. Silakan lagi, Pak. Ya, izin mungkin satu orang lagi ya. Nggak apa-apa. Dua orang lagi nggak apa-apa, Pak. Semakin karena kami juga Pak, kami selama ini juga buntu juga nggak ada berdiskusi dengan siapapun gitu loh. Kalau ini kan enak nih Pak, kita berdiskusi bagaimana kita menyikapi kebijakan pengupahan kita kan itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf tadi agak terlambat Pak, karena memang di tol tadi ada kecelakaan mobil dan ada mobil mogok, jadi sempat 1 jam di tol. Izin Pak, terkait dengan agenda hari ini memang jadi di DPD itu ada 4 komite 1, 2, dan 3 dan 4. Nah yang datang hari ini adalah teman-teman yang mumpuni yang mengawal di komite 3. Jadi di sana lagi fokusnya adalah inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya penetapan upah minimum tahun 2025. Jadi hari ini sebenarnya kita ingin menampung masalah kira-kira
kira-kira dari Undang-Undang Nomor 13 ini masalahnya apa? Apakah sudah sesuai dengan kondisi existing sekarang atau perlu lakukan perubahan? Karena memang DPD ini ada salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Nah, dari fungsi pengawasan ini nanti akan disusun kemudian kalau memang diusulkan ada perubahan-perubahan karena memang terkait dengan keputusan MK tahun 2004 ini memang banyak polemik ya Pak, karena memang menurut sebagian baik itu akademisi maupun masyarakat ini menyambut baik sebenarnya keputusan MK ini karena memang UMS ini menjadi kabar baik untuk peningkatan kesejahteraan para pekerja karena memang ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Nah, namun seperti yang dipaparkan tadi permasalahan-permasalahan itu memang tidak bisa kita hindari bagaimana kondisi ketersediaan tenaga kerja di lokal misalnya seperti yang disampaikan tadi. Mungkin hal-hal permasalahan tadi bisa disampaikan ke kami nanti jadi karena memang DPD ini perwakilan daerah. Hari ini juga kami anggota DPD yang di komite 3 ini ada di seluruh provinsi, di 38 provinsi yang hari ini juga sedang menyerap aspirasi ini. Tadi saya sempat searching sebentar bahwasanya penerapan UMS ini sudah mulai dilakukan beberapa provinsi kabupaten kota. Jadi jangan sampai nanti data-data yang masuk ke kami terkait UMS ini sudah mulai berjalan, sementara di Kemenaker sendiri juga masih dalam kajian terkait UMS ini. Nah, harapan kami hari ini bisa membawa puding yang baik kepada Bapak Ibu anggota karena nanti ketika Bapak Ibu anggota masuk, kami bisa menyampaikan bahwa kondisi hari ini dari Kemenaker seperti ini. Nah, namun permasalahan-permasalahan tadi mungkin bisa disampaikan baik kalau memang tidak bisa hari ini, mungkin kita bisa dapatkan tertulis karena memang jadi nanti di sana akan lebih diperdalam lagi Bapak. Jadi maksudnya nanti akan dipanggil pakar ahli terkait dengan mungkin putusan MK dan juga terkait dengan PP nomor 51 ini. Karena memang di DPD sendiri terkait dengan Undang-Undang Ciptaker ini karena ini kan disusun pada saat kondisi Covid. Jadi kalau di DPD sendiri itu yang hadir itu bergantian karena memang ada yang tumbang ya kan. Jadi memang kondisi sepengetahuan saya pribadi kondisi Undang-Undang Ciptaker ini dilakukan dalam kondisi yang cepat karena kondisi extraordinary hari itu. Ya, namun kemudian bergulir ada perubahan-perubahan dan kita tidak dapat memungkiri putusan MK ini memang hari ini menjadi menjadi hal yang baik karena dia sinergi dengan Undang-Undang Dasar 45. Namun ada masalah-masalah lain yang kemudian disampaikan tadi, kemudian tingkat SDM, kemudian bagaimana kalau dia mendapatkan pertanyaan. Ada pemikiran saya bagaimana kalau kita juga belum melakukan analisis apakah benar SDM di daerah itu, saya khususnya saya dari Jambi, apakah benar orang daerah itu memiliki SDM yang rendah. Nah, kalau rendah tentu kita punya kewajiban peningkatan SDM di situ. Dengan cara apa? Apakah melalui peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal. Nah, itu. Jadi jangan juga kita membiarkan kondisi-kondisi masyarakat yang sudah memiliki SDM rendah, kita juga tidak memberikan tingkat kesejahteraan. Ini menurut pendapat pribadi saya. Kalaulah memang Kemenaker sudah melakukan kajian singkat terkait putusan MK ini, mungkin bisa kami dapatkan. Nanti kami juga bisa sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kemudian mendalaminya. Jadi nanti dari bahan yang kami terima, kami akan olah kembali. Di sini teman-teman analis akan mengolah kembali, itu menjadi suatu kajian yang lebih komprehensif karena dari Kemenaker nanti akan juga kami menampung di sistem kami aspirasi dari seluruh Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu anggota yang saat ini sedang melakukan reses di daerah. Jadi nanti itu jadi komprehensif. Nah, kemudian kami juga ingin mendapatkan masukan dari Bapak, kira-kira stakeholder mana yang paling tepat untuk dilakukan komunikasi atau pertemuan oleh Bapak Ibu anggota DPD sehingga ini mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Kalau keputusan MK kira-kira kalau kita panggil buruh sudah pasti dia akan berpihak ke situ. Nah, kemudian kalau menurut Bapak Ibu kira-kira siapa yang bisa rekomendasikan untuk melakukan pertemuan lebih lanjut kalau memang menurut pertemuan hari ini putusan MK ini masih belum pas untuk saat ini. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, makasih Bu. Yang pertama tadi kira-kira bagaimana sekarang ini Undang-Undang Ketenagakerjaan ya nomor 13 2003 ya. Sebetulnya kan gini Bu, sebelum lahirnya Undang-Undang 6 2003 ya, Undang-Undang 13 ini sebetulnya nggak disukai pengusaha, nggak disukai pekerja buruh juga gitu loh. Dan itu resmi mereka katakan itu kan, tapi anehnya mereka berdua nggak mau melakukan penyempurnaan kan gitu terhadap Undang-Undang 13 ya 2003. Makanya sebetulnya dalam perjalanannya kenapa lahir sebetulnya Undang-Undang 6 dan ada di situ klaster ketenagakerjaan, karena memang dulu organisasi pengusaha juga tidak menginginkan Undang 13, begitu kan SPSP nggak menginginkan Undang 13 kan gitu. Makanya kalau kita lihat Bu, di Undang 13 itu sudah banyak sebetulnya pasal yang berubah akibat putusan MK, ya kan? Karena sudah banyak itu di judicial review kan Undang-Undang 13. Jadi itu kalau menyangkut Undang 13, karena memang sebetulnya sudah beberapa penyempurnaan dari Undang-Undang 13 itu yang dicoba diatur di Undang-Undang 6. Misalkan dulu Bu, Undang-Undang 13 itu kan dulu mengatur namanya penangguhan upah minimum Pak tadi. Jadi 13 itu sebenarnya bagus untuk industri yang kita sebut tadi. Kalau pengusaha itu nggak mampu bayar, dia melakukan penangguhan kan gitu. Tapi kan itu dia itu hanya di uji materi pekerja buruh kan, itu loh. Dan akhirnya oleh putusan MK dikatakan tidak ada namanya penangguhan, tapi namanya utang kan gitu kan, dari putusan MK kan gitu loh. Padahal sebetulnya satu sisi Pak, kalau kita bicara tadi, kalau kita mau menyikapi industri padat karya, instrumen itulah sebetulnya yang bisa mereka lakukan dari dulu Pak. Jadi dulu ada penangguhan upah minimum yang kita atur di Kepmen juga dulu, Kemen 234 dulu. Ya, ada Kepmennya dulu Pak untuk melakukan penangguhan. Jadi kalau dia nggak mampu, supaya dia nggak tutup atau katakanlah supaya nggak melakukan PHK, dia melakukan penangguhan upah minimum gitu loh. Itu dulu ada ruangnya. Tapi dengan putusan MK itu artinya diuji dan dikatakan tidak ada boleh penangguhan karena dikatakan menyalahi dengan Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Itu satu ya. Nah, yang kedua kan begini Bu, prinsipnya kan Kemenaker itu sangat menghormati putusan MK ya, sehingga meskipun bagi kami kemarin kesulitan juga bagaimana sebetulnya menafsirkan putusan MK tadi, karena memang ada beberapa sebetulnya amar putusan itu sebetulnya yang di lapangan itu kita juga mungkin juga Apindo atau SP itu juga mereka juga menafsirkan itu berbeda kan gitu ya. Salah satu contoh tadi yang seperti diuraikan Cesar, sebenarnya kan di amar putusan MK itu indeks tertentu tadi itu ya. Jadi yang ditambahkan oleh putusan MK itu bukan kaitan KHL itu terhadap upah minimum, tapi penjabaran dari indeks tertentu. Artinya kalau kita terjemahkan ya, pertimbangan penetapan upah minimum yang selama ini, misalkan seperti yang saya sampaikan di awal, penetapan upah minimum undang-undang kita kan mengatakan begini, penetapan upah minimum itu harus memperhatikan kondisi perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan kan gitu nih. Kondisi perekonomian itu diterjemahkan dengan median upah. Kondisi ketenagakerjaan diterjemahkan dengan tingkat pengangguran terbuka. Tapi dengan putusan MK tadi yang menambahkan penjabaran indeks tertentu, ya, bahwa indeks tertentu itu disebut adalah kontribusi yang mewakili kontribusi kerja, ya, terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tapi dengan memperhatikan kepentingan pengusaha, kepentingan pekerja buruh, serta kebutuhan hidup layak pekerja buruh. Artinya yang bertambah adalah indeks tertentu tadi yang dilambangkan oleh alfa kan. Artinya pertimbangan alfa yang bertambah bukan dikaitkan dengan upah minimum, nggak ada itu putusan MK gitu. Tapi oleh pekerja buruh, mereka sekarang memaksa KHL itu harus dipertimbangkan terhadap upah minimum, maka mereka menginginkan sekarang mereka survei KHL. Ya, padahal sebetulnya itu udah nggak ada perintah MK gitu loh, tapi mereka ngotot gitu loh. Ya, dan udah mencoba kemarin itu sebelum penetapan upah minimum 2025 mereka sudah melakukan survei KHL tuh, waktu itu. Padahal sebetulnya perintah undang-undang nggak ada, gitu loh. Atau putusan MK itu nggak ada kan gitu. Nah itu yang selanjutnya kan gini Bu. Meskipun beberapa pendapat mengatakan putusan MK
khususnya sektor itu adalah sangat baik, ya. Tapi dalam implementasinya yang harus kita lihat gitu loh. Atau gini, kita sudah pernah sebetulnya era sebelum era putusan Mahkamah Konstitusi, kita sudah pernah memberlakukan namanya upah minimum sektoral. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat kembali ke belakang, harusnya MK juga mempelajari itu. Yang terjadi carut marut. Bukan UMS yang ada, tapi yang ada upah demo, dipaksakan sektoral gitu, seperti yang saya ceritakan tadi gitu loh. Makanya kenapa kemudian Undang-Undang Cipta Kerja sektoral itu dihapuskan? Karena memang carut marut. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada nilai yang tidak bisa dibayarkan oleh pengusaha kan gitu. Nah, dan itu pun sebetulnya kan gini Bu. Jadi saya cerita nih sejarah UMS ya, biar karena kebetulan ini kita berdiskusi, karena memang kami ini udah lama sebetulnya berdiskusi, tapi gimana ya. Jadi makanya Bu kalau kita lihat sejarah sektoral itu, makanya kenapa sektoral itu pertama ditetapkan di Permen 199. 199 ya dulu kan, Permen 199. Kenapa 99? Kita tahu sebelum 99, 98 kita krisis, ya kan? Krisis ekonomi yang sangat luar biasa. 98 kan? Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun 98 krisis, ada sektor yang malah booming. Ya, ada sektor itu malah booming, malah pertumbuhan ekonominya di daerahnya itu terjaga gitu loh. Gara-gara usahanya apa itu dulu Bu? Itu namanya sektor kakao atau coklat perkebunan. Itu di Sulawesi Selatan. Nah, karena mereka booming, sehingga pengusahanya itu waktu itu sangat menjaga pekerjanya jangan sampai malas-malas bekerja, karena ya kan produk mereka itu lagi diminati luar negeri kan gitu. Nah kita tahu pada zaman itu Bu, zaman Pak Soeharto kan memang upah minimum kan sangat terjaga kan, kecil kan pada saat itu kan ya. Nah oleh asosiasi pengusaha untuk menjaga pekerja buruhnya itu supaya tetap bekerja di situ, ditawarinlah upah minimum sektoral, jadi mereka menawarkan gitu loh. Nah tapi dalam perjalanannya ini bergeser, makanya dulu Bu, sektoral yang dulu itu kalau kita di Permen 1, nanti Bapak boleh kaji ya di Permen 199. Makanya di sana Bu, untuk menetapkan sektor itu ada kriteria yang perlu diperhatikan. Itu devisa yang dihasilkan. Ya, selain umpamanya ada SP-nya, ya kan, ada organisasi pengusahanya, ya, tapi ada yang harus melihat devisa yang dihasilkan gitu loh. Itu di Permen 199. Ya, jadi ada pertimbangannya kan gitu. Nah, tapi kemudian bergeser Bu, ya. Bergeser dalam perjalanannya, sektoral ini menjadi tuntutan pekerja buruh. Mau devisa yang dihasilkan kayak apapun nggak peduli mereka, yang penting ada UMS, ada sektoral. Ya, nah kalau dulu Bu, untuk menetapkan sektoral itu harus dirundingkan oleh asosiasi pengusaha dan juga serikat pekerja, serikat buruh di sektor yang bersangkutan. Dirundingkan besaran nilainya. Tapi dalam perjalanannya yang terjadi Ibu, tidak ada perundingan, tidak ada ujung-ujung gubernur menetapkan sektoral. Itulah yang mengakibatkan undang-undang kita, carut marut penetapan UMS tadi itu, artinya apa? Kita hapuslah sektoral di Undang-Undang Cipta Kerja. Karena mekanismenya tadi tidak dilampaui lagi, tidak ada apa namanya, tidak ada ukuran, tidak ada perundingan, tidak ini. Tiba-tiba gubernur menetapkan sektoral. Nah, dalam perjalanan itu menjadi tuntutan tadi, itulah. Nah, kembali secara, kalau kita lihat tadi, setelah putusan MK, memang MK itu sebetulnya hanya mewajibkan upah minimum sektoral provinsi, kan Ibu ya, yang kita lihat. Dan amar putusan mengatakan dapat menetapkan UMSK. Tapi apa yang terjadi sekarang Bu?
Berlomba-lomba sekarang serikat pekerja juga supaya gubernur menetapkan UMSK. Padahal undang mengatakan dapat. Dan nilainya sekarang sudah 1000 berapa tadi nilai Sar? 1.700-an nilai. Kita bayangkan semakin banyak layer upah minimum, ya kita sudah berdiskusi dengan beberapa sebetulnya. Hal yang tersulit bagi negara kalau sudah layer upah minimum paling banyak. Kalau kita lihat layer upah minimum paling banyak di dunia ini kita, Bu. Ya, kita. Jadi memang satu sisi kita lihat putusan MK ini baik ya, satu sisi ya. Tapi di sisi lain itu yang saya katakan, itu kita bilang tadi, ya. Meskipun sebetulnya kan gini, kalau kita nakal sebetulnya gini, memang undang-undang kita, undang-undang dasar kita mengatakan ya, bahwa penghidupan yang layak, berhak untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebetulnya di undang-undang kita dijabarkan apa sih yang disebut dengan penghidupan yang layak? Penghidupan yang layak itu didapatkan dari upah dan pendapatan non upah, penghasilan gitu loh. Penghasilan yang layak itu didapatkan dari upah dan pendapatan non upah. Nah di undang-undang kita sudah dijabarkan belum itu? Sudah. Apa itu pendapatan non upah? Tadi untuk penghasilan yang layak tadi itu ada kita atur THR, ada kita atur insentif, bonus, kita atur kan pendapatan upah. Ada namanya tadi ada yang lain lah gitu ya. Jadi sudah kita atur sebetulnya demikian rupa. Nah upah minimum itu sudah kita atur juga bahwa upah minimum itu sebetulnya bukan standar upah yang berlaku, enggak. Upah minimum itu hanya upah terendah yang berlaku di perusahaan. Kalau kita dulu sebut dengan jaring pengaman kalau dulu ya. Kalau sekarang kita sebut upah terendah lah yang berlaku di perusahaan. Supaya dia bisa mencukupi kebutuhan hidup yang paling minim. Itu upah minimum gitu loh, bukan upah gitu loh. Tapi dalam perjalanannya memang ada beberapa tokoh-tokoh pekerja itu mendorong ini selalu apa? Menjadi upah kesejahteraan. Ini yang bagi kita sekarang dilema kalau itu didorong upah kesejahteraan. Nah di lain sisi sebetulnya Bu, sudah kita atur di undang-undang kita apa sih upah, di mana upah keadilan itu sudah di struktur dan skala upah. Dan di undang-undang kita wajibkan pengusaha itu untuk menyusun struktur dan skala upah, ada sanksinya juga kalau melaksanakan gitu loh. Tapi kalau itu tetap didorong upah menjadi upah kesejahteraan, tapi sebenarnya kalau kita berdua ini udah paham kenapa pekerja buruh selalu mendorong upah, tapi nggak pantas kami diskusikan dengan sekalian. Kami udah paham kenapa mereka selalu mendorong upah minimum ini menjadi upah kesejahteraan. Ya, jangan Bu nanti, ya. Kenapa selalu didorong kan gitu nih? Padahal undang-undang kita sudah jelas. Kan boleh ditanya Bu sekarang. Bagi perusahaan-perusahaan besar itu coba kayak Pertamina itu pernah nggak membahas upah minimum? Nggak pernah. Bagi mereka nggak. Kalau pekerja bilang Pak kami nggak ngurus, nggak main itu upah minimum. Karena mereka sudah punya struktur skala upah lebih menjamin. Nah sekarang kita bayangkan dengan didorong-dorongnya upah minimum tadi dengan variasi sekarang ini ada pas sektoral segala macam. Kita bayangkan sekarang perusahaan bagaimana lagi mereka menyusun struktur skala upah, padahal dalam struktur skala upah tadi upah min terendah di perusahaan itu adalah upah minimum. Kalau setiap tahun itu didorong, padahal kalau struktur skala upah itu yang ideal bagus itu kan kalau paling sedikit 2 tahun baru ditinjau kan struktur skala upah kan. Tapi kalau mereka tetap dorong upah minimum gimana kan gitu di perusahaan. Ya, memang Bu. Jadi problem kita sekarang ini adalah memang putusan MK sekarang ini memang di momen putusan MK itu dimanfaatkan oleh kawan pekerja buruh, meskipun itu hanya UMSP tapi didorong juga UMSK. Tapi faktanya sekarang yang banyak adalah UMSK dibanding UMSP. Nah, dan terakhir ini masih ada daerah Bu, padahal permen kita mengatakan batas kan 18 tuh, 18 Desember. Masih ada sekarang daerah yang berusaha untuk menyusun UMSK. Untuk menetapkan UMSK. Ya, jadi memang kita juga bagaimana menyuarakan ini juga nggak ngerti juga, supaya semua kembali ke undang-undang lah. Kalau memang UMSP yang wajib aja UMSP kan gitu.
Karena di daerah yang paling implementasi daerah yang susah nih. Ya. Dan yang kedua kan gini Bu, meskipun sudah kita tetapkan di permen kita bahwa sektor itu adalah sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI. Faktanya banyak juga sektor yang diciptakan sendiri. Namanya dibikin sendiri. Kan itu bukan problem juga kan? Ya. Nah, kalau kami menyarankan Bu, kalau memang ingin berdiskusi Bapak Ibu, Ibu dan Bapak, kami menyarankan merekomendasikan stakeholder itu adalah kalau bisa ya saran kami ya, jangan dari SP atau organisasi pengusaha, tapi berdiskusi dengan akademisi Dewan Pengupahan. Tapi yang disiplin ilmunya ekonomi makro atau studi pembangunan. Karena mereka yang memahami itu loh. Kalaupun dari luar Ibu enggak ketemu nanti dari Dewan Pengupahan akademisinya, tapi jangan dari organisasi pengusaha. Karena apa? Kenapa kami menyarankan itu? Karena mereka yang paling independen, yang paling objektif. Kalau SP kan pasti terpengaruh kepentingannya. Organisasi pengusaha juga pasti terpengaruh kepentingannya. Tapi bagi mereka itu akan berbicara faktanya kan gitu. Itu stakeholdernya Bu. Karena memang kami juga udah pernah sebetulnya mengadakan Roka Karya di Surabaya yang mengundang ketiga unsur tadi. Memang kami kesusahan kalau mengakomodir dari organisasi pengusaha juga dari SP. Ya, tapi kalau dari akademisi mereka jelas ininya gitu loh. Dan ada parameter-parameternya gitu loh Bu. Ya, itu saya kira masih ada tambahan Sar? Silakan. Ya, saya juga nggak terlalu panjang nih kaitan dengan ini. Satu adalah, pertama adalah kaitan dengan kebijakan ekonomi, kebijakan ketenaga kerjaan ini dan kebijakan pendidikan ini adalah bukan suatu hal yang dibuat sekarang, efeknya 2-3 tahun lagi kelihatan. Jadi kita tidak bisa ngomong bahwa apa yang kita telurkan saat ini akan kelihatan 2-3 tahun. Ini berbeda dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter kita bilang bahwa naikin BI rate, kita endapkan bahwa keuntungan di Indonesia 1 tahun baru bisa keluar kemarin yang itu bisa kelihatan dampaknya. Tapi yang namanya kebijakan terhadap SDM itu, ketenaga kerjaan dan pendidikan itu kita lakukan saat ini, 10 tahun lagi baru kelihatan. Itu sudah kita terapkan. PP 78 tahun 2015 kita tetapkan, evaluasi 5 tahun, PP 36 2021 baru keluar. Nah, saya mau sampaikan begini, tadi Pak Jupri sudah pertegas bahwa di Undang-Undang 13 itu adalah undang-undang yang semua orang nggak suka, ya jelas karena putusan MK terhadap Undang-Undang 13 sudah banyak banget. Dan saya very clear karena apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu. Siap. Ya, jadi Undang-Undang 13 itu adalah undang-undang yang semua orang nggak suka. Tapi dalam proses pembentukannya juga saya nggak pernah nemuin ada risalah perumusannya di sekretariat DPR. Kenapa? Karena memang antara yang ada perumusannya dan pembahasannya dan apa yang disahkan itu adalah produk politik. Di detik-detik terakhir ada pertemuan Asosiasi Pengusaha, Asosiasi Serikat Pekerja, Menteri Ketenagakerjaan yang waktu itu menterinya adalah dari serikat juga, Pak Yakob ya. Itu memutuskan gini, ya udah pakai KHL. Ya udah segini, tapi ada penangguhan ya. Jadi banyak pasal yang diubah pada detik-detik terakhir, tidak dibahas dalam rapat paripurna, kemudian disahkan. Itulah Undang-Undang 13. Maka kita nggak akan ketemu risalahnya, pasal-pasalnya. Saya sudah research. Saya sudah sampai kontak teman-teman saya di DPR, saya sudah kontak sama dulu macam-macam, nggak ketemu saya. Nggak ada memory fund to actingnya. Itu satu. Yang ketiga, kebijakan ketenagakerjaan khususnya bidang pengupahan apa yang kita lakukan saat ini itu sudah didasarkan oleh kajian. Kita sangat sangat
clear, sangat firm, sangat confidence bahwa apa yang kita buat itu sudah ada, bukan karena COVID sehingga kemudian pada saat itu ya, tetapi kami memang sudah dari 2000 PP 78 tahun 2015, 2020 itu kita memang sudah tahu bahwa kita akan terbitkan, kebetulan saja COVID. Tetapi kalau nggak COVID itu juga memang sudah rencananya. Karena apa? Dalam PP 78 itu disebutkan bahwa setelah 5 tahun dilakukan peninjauan KHL, dan disitulah sebetulnya deadline kami untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan pengupahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir adalah bicara terkait dengan populasi Indonesia, yang saya mau sampaikan begini. Secara kontekstasi bahwa jumlah tenaga kerja kita itu secara populasi itu 60 sampai 80% lah. Kalau saya ngomong 80% itu artinya sampai pendidikan menengah, artinya SMA. Kalau sampai SMA itu wajib belajar tuh SMP. Tapi kalau kita bicara wajib belajar SMP, kalau kita bicara backlog ya, artinya jumlah SMP yang ada dengan jumlah populasi yang meningkat enggak setara, itu bicara backlognya. Tetapi kalau kita bicara bahwa jumlah populasinya dengan jumlah SMP-nya, tapi ternyata ada yang memang tidak punya willing untuk sekolah. Itu sudah kita bahas dengan Kementerian Pendidikan, dengan teman-teman BPS, bahwa memang ada beberapa budaya yang memang mendorong untuk tidak sekolah, yaudahlah kerja aja. Dan kita masih banyak itu terjadi di daerah-daerah. Dan itu kemudian membuat struktur ketenagaan kerjaan kita masih ditopang oleh industri-industri yang bisa mengakomodir pekerja-pekerja yang bisa seperti itu. Dulu salah satu yang bisa mengakomodir adalah industri perkebunan. Jadi nggak apa-apalah diterima, nggak bisa baca nggak apa-apa, yang penting ngerti angka. Udah. Sekarang mau nggak industri perkebunan disuruh kayak gitu? Kenapa nggak mau? Ini terjadi happen di Kalimantan. Dia bilang, daripada saya pakai orang yang memang saya dulu asal SD SMP, lebih baik saya datangkan dari Sumatera ataupun dari Lombok. Kenapa? Karena di situ dia produktivitasnya lebih tinggi, etos kerjanya lebih ada. Tapi kan pertanyaannya kan adalah yang lokal jadi penonton. Akhirnya dibuatlah perda ada-adaan. Gimana itu? Bahwa setiap yang investasi di sini 20%-nya harus tenaga lokal. Itu kan merenggut kebebasan seseorang untuk menentukan jati dirinya dia sendiri. Kita ngomong, ya kita lihat aja kalau di sisi kita yang sedang berinvestasi dan berusaha, terus dipastikan harus dipaksa, harus nyari 20%. 20% bayarnya udah ketinggian, disuruh kerja juga udah susah. Terus inilah yang happen terjadi. Artinya maksud kami adalah instrumen kesejahteraan itu tidak akan bisa dicapai dengan upah minimum, tetapi bisa dicapai dengan yang lain. Dan undang-undang menyatakan bahwa penghidupan yang layak itu tidak ansih bicaranya adalah upah. Karena penghasilan itu kalau kita bicara penghidupan yang layak, kita bicara penghasilan, maka penghasilan itu bisa ada dari dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja. Di luar hubungan kerja tuh apa? Misalnya ada yang punya kontrakan, kan penghasilan, kena pajak. Di dalam hubungan kerja ada. Itu yang terakhir adalah penghidupan yang layak itu bisa dicapai, kita selalu bahas itu dengan beberapa dengan dosen-dosen. Itu tuh memang perlu kebijakan pemerintah atau instrumen tools lain agar bisa dicapai tapi tanpa membebani kepada pengusaha. Kan contohnya gini, kalau kita naikin upah minimum itu adalah seharusnya tugasnya pemerintah, tapi yang bayarin kan buat pengusaha, Pak. Ya kan? Terus akhirnya lah didesain namanya jaminan kehilangan pekerjaan tanpa ada tambahan iuran lagi.
udah didesain seperti itu, ya artinya kan BPJS sendiri kan artinya ada kontribusi. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ANSI hanya dari situ, ada BLT, ada bantuan lain dari pemerintah, banyak subsidi yang diberikan. Tapi kan pertanyaannya adalah kalau kita melihat itu subsidi hal lain, upah adalah hal lain, jadi nggak make sense. Padahal kan menentukan atau menyelamatkan seseorang pada level garis kemiskinan itu biasanya ini subsidinya, ini subsidi level ini, subsidi sektor ini, maka kemudian oh ya penghasilannya bisa mendorong dia keluar dari garis kemiskinan. Kayak di DKI ada namanya subsidi transportasi, yang punya KTP DKI, punya Jaklingko, tempel aja nggak bayar untuk mikrolet. Nah itu kan memang sudah diberikan oleh DKI Jakarta, subsidi itu, tapi dia bilang nggak, itu urusan lain tuh, upah tetap aja harus naik gitu kan. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih. Ya, Pak, Bu Kapus ada yang mau disampaikan atau? Sih ada, mau ada pertanyaan lagi tuh yang lain dulu. Mas Tamrin, silakan. Terima kasih waktunya. Mungkin memberikan sedikit pandangan aja sih Pak. Jadi kalau dari paparan dan diskusi kita, saya sepakat sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cesar itu, bahwa memang ada suatu kondisi bahwa paradigma yang berkembang di masyarakat itu, ketika kita berbicara masalah upah minimum maka kan berbicara kesejahteraan kan. Nah ini mungkin yang memang bagi ya entah apa, mungkin ini ada unsur politik atau apa gitu kan, tapi ini tidak dimaknai secara baik kan oleh masyarakat gitu kan, bahwa yang namanya upah minimum ya harus sejahtera gitu kan. Kalau kita lihat dari berbagai komentar kan seperti itu Pak, bahwa harus sejahtera. Dan untuk mensejahterakan para buruh ya, khususnya itu warga negara ya, tadi sebenarnya perlu ada sektor-sektor lain yang memberikan jaminan gitu kan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi buruh itu yang sifatnya itu afirmatif gitu. Cuma terkadang permasalahannya memang ya ini bukan masalah ketenagakerjaan ya, permasalahannya ada pada sektor lain. Misal di Kementerian Sosial, ketika pemerintah itu memberikan bantuan seperti itu kaum buruh yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan untuk hidup layak itu tidak tercover oleh bantuan-bantuan seperti ini. Sebenarnya ini memang multi sektor gitu permasalahan seperti ini. Kan sebenarnya permasalahan saya nggak bisa hidup layak karena nggak ada tadi bantuan-bantuan sosial itu kan, dana pengamanan sosial itu kan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika suatu sektor tertentu itu memiliki nilai upah yang lebih tinggi, maka sektor-sektor yaitu pekerja pada sektor lain itu pasti akan ya kurang terima gitu Pak. Kadang-kadang permasalahannya kan di situ. Nah, bagaimana sebenarnya untuk ya bukan mengatasi ya terhadap fenomena ini seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Baik Pak, makasih Pak. Jadi memang ada juga beberapa sebetulnya memang yang perlu kita cermati kembali seperti tadi Pak, yang memang selalu dengung-dengungkan bahwa upah minimum itu adalah upah kesejahteraan gitu loh. Kami sebetulnya sudah berkali-kali mengatakan itu bukan upah kesejahteraan kan gitu kan. Nggak bisa itu upah minimum. Tapi itu yang selalu dengung-dengungkan ya. Seperti kata kami kan tadi Pak ya, kalau upah minimum itu sudah disusupi juga politik, itu yang terjadi gitu loh ya. Maka hakikat upah minimum itu harus digeser kan gitu kan. Hakikat upah minimum kan sebab terendah, kalau dulu jaring pengaman kan gitu itu Pak. Yang tadi mengenai apa yang tadi yang terakhir nih, Bantuan Pak, mungkin bisa saya jawab. enggak, kalau bantuan belum. Ini Pak, yang upah sektoral terus tadi menyangkut, ini ada hubungannya atau tidak, menyangkut beberapa kayak
kemampuan perusahaan sebenarnya sih Pak, kemampuan perusahaan dalam membayar. Artinya dalam sektor-sektor tertentu kan ada mungkin usahanya itu usaha masih kecil dan hanya mampu membiayai minimalnya segitu. Tapi di sisi lain ada perusahaan yang mempunyai karakteristik sama gitu ya, sektor sama, tapi memiliki pengupahan yang lebih layak. Nah ini kadang-kadang kan memang menimbulkan ya kecemburuan sebenarnya. Sebenarnya ini sih permasalahannya di perusahaan sih. Tapi ini bagaimana menanggapi hal-hal yang seperti ini kan juga sebenarnya perlu ditanggapi lah sebenarnya. Sebelum ini ya. Jadi itu Pak tadi memang kan begini tadi Pak. Yang kita diskusikan tadi memang ya dengan adanya upah minimum sektor tadi, itu kan Pak, pasca putusan MK tadi, kan perlu sebetulnya kita evaluasi apakah dengan adanya sektor itu benar itu semakin mensejahterakan pekerja buruh atau semakin menimbulkan keruwetan bagi pengusaha yang berdampak pengusaha tidak mampu bayar yang akhirnya melakukan namanya pemutusan hubungan kerja kan gitu. Nah dalam kondisi demikian siapa yang rugi? Kan pekerja buruh juga kan gitu Pak. Nah untuk saat ini kan kita belum, tapi kalau yang dulu Pak, yang kita bilang yang dulu kan kita sudah pernah melakukan namanya UMS kan. Jadi rezim UMS itu sebenarnya bukan yang ada pasca putusan MK, tapi sebelumnya sudah ada. Tapi kita evaluasi pada saat itu ternyata UMS itu sektor itu menimbulkan keruwetan gitu loh. Dan politisasinya sangat tinggi. Makanya di Undang-Undang Cipta Kerja kan kita hapuskan sektoral gitu loh. Itu melalui kajian juga kan gitu. Nah dengan hidupnya kembali tentu kita lihat, nah sekarang aja sebetulnya sudah banyak sebetulnya Pak. Dari sisi administrasi pun sudah banyak melakukan pelanggaran. Itu baru kita bicara administrasi ya, belum dampaknya ya. Sisi administrasi, apa sisi administrasinya Pak? Dalam permen kita itu kita tentukan ya kan bahwa UMSP, UMS dan seterusnya itu paling lambat ditetapkan tanggal 18 kan? Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Itu hampir 50% lebih itu di atas tanggal 18 dan bahkan seperti katakan tadi Januari juga masih ada yang menetapkan. Artinya dari sisi administrasi aja kita evaluasi sudah nggak benar. Yang kedua kan gini Pak. Yang kedua di undang-undang kita ini evaluasi kita aja sementara Pak ya. Di permen kita Pak sudah dikatakan bahwa sektor itu harus mengacu kepada KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Tapi apa yang terjadi Pak? Ada juga daerah yang menetapkan sektor itu bikin sendiri namanya, bukan berdasarkan KBLI. Ya. Selanjutnya apa Pak? Di peraturan kita mengatakan bahwa besaran nilai UMS itu harus disepakati dan dirundingkan di Dewan Pengupahan. Apa yang terjadi? Tidak ada rekomendasi dari Dewan, tapi ada UMS. Dari situ aja kita, dari sisi administrasi pun Pak, kalau kita nilai, kalau kita evaluasi sudah nggak benar gitu. Apalagi nanti dampaknya kita lihat kan gitu Pak. Karena dampaknya belum kan, masih dalam proses kita mungkin. Provinsi dan kabupaten kota Pak, yang kita bahas ini sekarang nih. Ya. Nah, yang selanjutnya kan gini Pak. Putusan MK memang ya putusan MK itu untuk menetapkan UMS dia kan berikan parameter memang yang kita pahami juga sangat berbeda dengan sektor. Kalau dari putusan MK itu kan ya sektor itu bisa ditetapkan kalau melihat karakteristik dan risiko kerja katanya. Kemudian tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Artinya kalau kita mengacu kepada putusan MK itu sebetulnya pertanian nggak perlu ada sektor, karena nggak perlu spesialisasi pekerjaan, nggak perlu spesifikasi atau katakanlah keahlian seorang pekerjaan di situ enggak, yang nggak nama sekolah pun banyak orang kerjanya. Tapi apa yang terjadi? Perkebunan banyak yang menjadi sektor. Ya kan kalau kita lihat putusan MK ini kan gitu. Udah jelas kan ada spesialisasi pekerjaannya katanya. Nah biasanya pekerjaan-pekerjaan yang perlu spesialis itu memang yang mempergunakan teknologi dan segala macam ya, atau katakanlah karakteristiknya memang di situ harus ada orang-orang memang yang
dan kompetensi pekerjaannya itu sangat terukur lah, sangat ada, misalkan di pertambangan kan gitu kan, karena harus didominasi oleh pekerja-pekerja yang punya spesifikasi kan gitu. Nah tapi kalau di perkebunan, jadi mengukurnya kan gampang. Kalau usaha itu tergantung kepada pekerja buruh, bolehlah sektor, ya kan? Misalkan harus mempergunakan pekerja-pekerja yang punya spesifikasi tinggi kan gitu kan, barulah sektor. Kalau ini kan enggak, sekarang udah semua sektor Pak. Mau transportasi, yang paling bagi kita miris sektor jasa perhotelan misalkan. Padahal pasca Covid itu kan perhotelan itu kan masih banyak yang mengalami kesulitan kan, kolaps. Tapi sekarang dipaksakan menjadi sektor. Sudah terbayangkan dampaknya seperti apa. Kemarin kami sudah berbicara dengan dengan asosiasi sektor perhotelan Jakarta. Mereka udah mengeluh. Mereka mengatakan ini udah nggak benar. Nah, jadi itu tadi Pak. Jadi memang dari sisi itu pun Pak. Jadi memang kalau kita cermati dari yang sekarang ini yang terjadi, seperti Bapak sektor tadi itu, bagaimana kita menyikapi. Nah, kita sebagai pemerintah Pak, pertama kan harus kita tunduk atau menghormati putusan MK. Nah, sehingga apa Pak kemarin? Kami tidak berani. Jadi kan di permen aja sebetulnya Pak. Jujur kami tidak berani menjabarkan. Padahal sebetulnya bagi kami sebetulnya ini sangat nggak bisa diimplementasikan lapangan ini. Kalau parameternya MK ini kita pakai sebetulnya. Tapi kami nggak berani menjabarkan di permen Pak. Takut nanti dinilai apa? Memperluas putusan MK kan. Jadi ini langsung kami kutip, kami masukkan di permen 16 yang tadi itu. Padahal sebetulnya kan harus kita jabarkan masuknya spesialisasi ini apa, resiko kerja seperti apa kan gitu kan. Apakah kalau orang umpamanya yang bekerja resikonya tinggi, misalkan menjaga mesin, otomatis dia penerima UMS karena resiko pekerjaannya tinggi, kan kita nggak tahu. Gitu. Nah tapi ini kemarin kami nggak berani menjabarkan ini ke permen kita, jadi kita kutip langsung, ya. Jadi itu Pak ya, jadi upaya-upaya pemerintah terhadap tadi itu seperti pertanyaan Bapak, apa yang harus kita lakukan? Untuk sementara memang karena kemarin itu penetapan upah minimum itu, jadi kan gini Pak, putusan MK ini kemarin itu tanggal 31 Oktober, itu kan sebenarnya pada saat upah minimum mau berproses, mau penetapan upah minimum itu tiba-tiba ada putusan MK. Jadi kami pun dalam waktu yang singkat, kami juga sangat terbatas untuk ya menjabarkan putusan MK itu dalam bentuk regulasi kan gitu kan. Nah tapi sesuai putusan MK juga kan, kami kan diberikan kesempatan 2 tahun untuk mengeluarkan ya kan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang 6 Cipta Kerja kan. Kami akan disuruh bikin omnibus ketenagakerjaan tersendiri kan. Nah seperti apa nanti bentuk penetapan upah minimum atau kebijakan pengupahan kita, mungkin kami akan dalami, dan mungkin nanti juga kami akan banyak berdiskusi dengan beberapa stakeholder dan memang unit terkait gitu Pak ya. Nanti mungkin bisa aja kami undang Kapus, nanti kita berdiskusi juga nggak apa-apa, karena kami juga nanti akan mengundang instansi terkait juga Bu untuk brainstorming bagaimana bangunan kebijakan pengupahan kita nantinya. Itu kira-kira Pak. Mau teman saya silakan Pak. Ya, mungkin izin dikit nambahin tadi yang kaitan dengan bantuan sosial. Kenapa kok teman-teman pekerja itu seringkali tidak dapat bantuan sosial? Karena kalau lihat indeks kedalaman kemiskinan, dia itu sebetulnya sudah di atas. Dia udah di atas. Kenapa di atas? Karena saya ngomong deh, DKI garis kemiskinannya 900.000, upah minimumnya 5,4. Nilai tengah upahnya 4,8. Artinya kalau kita tanya nilai tengah upah, mayoritas orang itu terima upah di angka 4,8. Orang yang kerja di mana? Ya nggak tahu, pokoknya bisa saja karena kesepakatan di bawah meja atau apa, tapi nilainya 4,8. Di nilai 4,8 ini dia terima di 5,4. Gimana dia mau entitled dapat bantuan? Ya nggak dapet. Ini makanya problemnya, karena upah minimum dianggap sebagai
paradigma untuk meningkatkan kesejahteraan, padahal tools meningkatkan kesejahteraan itu bukan dari upah minimum tapi peningkatan produktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi mungkin saya sejalan dengan Pak Jupri bahwa kalau di putusan Mahkamah Konstitusi itu ada yang ada di pertimbangannya jelas, amarnya jelas. Ada pertimbangannya nggak jelas, amarnya jelas. Ada yang ada di pertimbangan tapi di amar nggak ada. Ini makanya saya bilang entah gimana ya, tapi menurut saya sepanjang saya mencermati putusan Mahkamah Konstitusi dari saya awal kuliah sarjana hukum sampai sekarang, ini adalah salah satu putusan yang menurut saya terburuk. Ada di pertimbangan yang menyatakan memerintahkan kita untuk mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan tapi di amar nggak keluar. Upah minimum sektoral di pertimbangan cuma ngomong maka karena ada resiko yang berbeda-beda antara satu sektor maka dianggaplah dibutuhkan upah minimum sektoral. Tapi alasannya kenapa itu cuma resiko aja. Resiko sudah di cover di JKK JKM. Yang klaster-klaster yang resikonya tinggi itu iuran JKK JKM-nya lebih tinggi ya Pak? Lebih tinggi, udah di cover, negara udah mikirin. Terus dia cuma bilang begitu terus di ininya ngomong nggak antara, jadi banyak sekali ada misleading konsepsi antara satu dengan yang lainnya dan kesalahan proses berpikir. Jadi kalau kita dalam kontestasi hukum kan kita akan ngomong bahwa hukum itu bisa diterapkan kalau misalnya legal culture-nya bagus, legal substance-nya bagus, legal structure-nya bagus, sama legal culture-nya bagus. Ini siapa yang mau bilang bahwa hukum lalu lintas itu jelek? Pakai helm harus pakai helm, tapi kita keluar komplek bilang nggak pakai helm nggak apa-apa, kan di komplek. Tapi kan undang-undang bilang jalan raya, komplek kan jalan raya. Tapi kita bilang kita exception terhadap itu culture Pak. Nah, kalau di Jakarta yang udah pakai peci merah nggak bisa ditilang. Kalau di beberapa daerah, kalau di Sumatera itu ada yang pakai beberapa itu nggak bisa ditilang. Itu karena culture. Tapi it's happen. Tapi di hukum ketenaga kerjaan itu carut marutnya lebih parah. Artinya saya mau ngomong gini, hukumnya aja, culture-nya aja problem. Terus kita nggak boleh lihat data, tambah problem kita. Saya tuh selalu mungkin mohon izin saya backgroundnya hukum, tapi kalau saya nggak ngomong background hukum, semua orang pada nggak percaya kalau saya tuh backgroundnya hukum, karena orang akan ngomong saya backgroundnya ekonomi. Karena memang saya day by day ngomongnya data. Buku ekonomi makro banyak yang sudah saya selesai baca, tapi basically kita udah parah ininya kita nggak pertimbangin. Akhirnya apa? Kondisi yang terjadi begitu. Tadi argumentasi teman-teman serikat itu happen, diomongin kita nggak dapat bantuan sosial. Kalau kita lihat dulu waktu saya masih di TNP 2K di Sekretariat Wakil Presiden, saya lihat lah indeks kedalamanmu sekian, inimu sekian, kamu gimana mau dapat? Maupun ada problem lain di Kementerian Sosial bahwa ada tidak by name by address yang kemudian ada orang yang ekonominya mulai bertumbuh tetap dianggap tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Itu problem, iya, tetapi kan nggak kemudian kita generalisir bahwa kalau lumbung padinya bermasalah kita bakar lumbung padinya kan gitu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, saya pikir kami sudah menangkap apa yang menjadi persoalan carut marut di dalam penentuan upah minimum. Tentunya banyak variabel yang harus dikesampingkan walaupun itu sudah menjadi hak yang hakiki sebenarnya. Kami pahami begitu sulitnya juga pemerintah di dalam menentukan UMR itu ya. Namun saya tentunya teman-teman sepenuhnya sudah memahami hal itu, dan saya pikir nanti kita akan ada waktu untuk lebih mendalami lagi, dan kami sangat berharap bahwa kedepannya juga akan ada banyak data-data yang kami peroleh sehingga pendekatan apa yang diharapkan baik pemerintah maupun DPD sebagai Dewan Regulasi tentunya juga bertepuk, nggak sebelah tangan tetapi bertepuk bersama-sama.
Last but not least, kami persilahkan Ibu yang terhormat Ibu Kapus untuk menyampaikan kata dan sekaligus penutupannya. Terima kasih. Sampai nggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Juprianus Manurung, izin Pak Cesar Cahyo Purnomo, mungkin yang mewakili Ibu Datun Kaswandari ya. Izin juga saya tadi numpang tempat mau uji mahasiswa dulu. Jadi sesuai dengan apa sih niat kami ke sini gitu ya. Sesuai dengan surat yang telah dilayangkan, tentunya tadi udah dibahas sama teman-teman dengan Bapak berdua bahwa ini adalah di kita ini komite 3 ya. Komite 3 ini terkait dengan tenaga kerja, wabil khususnya upah minimum. Nah, setiap masa reses, sekarang masih masa sidang nih. Masa reses sekarang ya. Sidang nanti minggu depan ya. Hari Senin itu ada masa sidang, itu ada kewajiban dari para anggota yang terhormat itu melaporkan di paripurna terkait dengan isu strategis, tergantung dengan komite masing-masing. Nah, jadi kami mengawali apa yang mereka dapatkan di reses di lapangan itu, setelah mereka laporkan di paripurna. Nah, kita akan memberikan puding kepada anggota bahwa di Kementerian Ketenagakerjaan ini telah membahas isu-isu ini. Nah, kita yang saat memberi puding itu nanti mungkin suatu saat akan dikonfirmasi gitu loh. Bisa diundang menterinya untuk datang ke DPD terkait dengan hal ini. Tapi sebelumnya paling tidak indikator outputnya kita udah tahu apa sih yang menjadi permasalahan dari tenaga kerja. Kira-kira kalau upah minimumnya itu tidak memenuhi standar, apa yang terjadi? Kan banyak faktor ya Pak. Faktor pendidikannya, faktor kesejahteraan tentunya. Kemudian kalau upahnya tidak memenuhi standar, pasti yang dibawa ke rumah otomatis berkurang lagi. Kalau tadi berapa 4,8 ya sebulan misalnya, sampai rumah udah nggak sampai 48 itu, bisa 2 lagi kan. Si 2 nanti sama ibunya udah di macam-macam lagi buat cicilan ini, cicilan bajunya. Jadi yang sampai ke anaknya secara kesejahteraan itu sangat memprihatinkan. Apalagi kalau itu di kota besar ya, seperti Jakarta. Tapi kenyataannya terjadi nggak di Jakarta nilai minimum seperti itu? Terjadi. Bahkan ada yang 2 juta itu Pak. Ada. Nah, oleh sebab itu teman-teman datang ke sini ingin mendapatkan data sejauh mana sih kira-kira yang telah dilakukan, upaya apa yang telah dilakukan. Nah, hal ini nanti akan kami sampaikan kepada anggota yang terhormat untuk direview kira-kira seperti apa yang harusnya. Memang sih kalau sudah bicara tanggung jawab dari seorang pimpinan kan beda-beda nih, provinsinya beda-beda nih. Kalau provinsi ya yang katakannya yang besar DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin upah minimumnya nggak tinggi. Tapi kalau di daerah nggak bisa Pak. Nah, itu semua tergantung dari karakternya. Oleh sebab itu terima kasih sekali lagi atas informasi yang telah Bapak sampaikan kepada teman-teman semua, dan tidak menutup kemungkinan untuk komunikasi lanjut ya Pak. Misalnya nanti ini datanya kurang nih, datanya ini, kami akan komunikasi untuk mendapatkan data yang lebih. Tentunya ini kan dinamis nih, pekerjaan tahun ini seperti ini, datanya tahun besok seperti ini, atau tahun sebelum sekarang dan akan datang. Nah, itu akan kita analisa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan hal yang baik ya buat kita sebagai supporting system kepada anggota. Tentunya supporting system ini memberikan dokumen. Kalau selama ini mungkin kita hanya mendapatkan dari Mbah Google misalnya datanya. Kalau ini kan benar-benar dari orangnya gitu, sehingga datanya ini keyakinan kita untuk memberikan informasi kepada anggota itu lebih firm dan lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup ya.
Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kebaikan buat kita semua dan keberkahan buat kita semua. Terima kasih sekali lagi, salam hormat buat Ibu Datun. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar Bu ya, sebelum kami juga makasih Bu Kapus, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kami sangat senang berdiskusi hari ini. Sebenarnya kami mau 4 jam pun sudah bersedia untuk berdiskusi karena memang ini momen-momen yang kami kira sangat berharga karena kami juga perlu sebetulnya stakeholder atau katakanlah unit lintas terkait itu bisa kami sebagai mitra lah ya, sebagai mitra untuk bisa nanti merumuskan kebijakan yang lebih ideal untuk penetapan upah minimum. Karena kan begini Bu, Pak Kapus, sampai sekarang sebetulnya kami masih agak kesulitan juga menyampaikan apa sebetulnya upah minimum ini gitu loh. Jangan sampai dimaknai upah minimum upah kan gitu. Karena upah minimum selalu dimaknai upah kan gitu. Selalu dimaknai penghasilan. Ya kan? Jadi upah minimum ini tidak melihat sekolahnya, tidak melihat produktivitasnya, tidak melihat kompetensinya gitu loh. Itu penerima upah minimum. Jadi memang kami kesulitan ya menceritakan apa ini upah minimum. Ya hakikat upah minimum sebetulnya apa gitu. Sehingga dalam implementasinya tadi banyak juga Bu terpengaruh. Ya banyak juga sebenarnya terpengaruh mau akademisi mau politisi terpengaruh terhadap keluhan pekerja buruh bahwa upah minimum itu gak mensejahterakan katanya. Kan udah salah bahasanya. Tapi banyak juga merespon gitu loh. Kalau upah sudah ada juga di undang-undang kita namanya struktur dan skala upah. Itulah upah yang ideal tadi atau upah yang upah yang berkeadilan tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih. Kami juga sangat senang Bu Kapus kalau ada lagi nanti ya kan diskusi kita untuk babak kedua nggak apa-apa. Kami juga sangat menghargai, sangat respect lah kan untuk kalau ada nanti yang kedua kali untuk diskusi kita. Dan mudah-mudahan nanti juga Bu Kapus kalau kegiatan kami sudah jalan karena kami punya satu kegiatan nanti brainstorming dengan instansi terkait ya, dengan instansi terkait, mudah-mudahan nanti dari timnya Bu Kapus itu bisa kita ajak untuk berdiskusi juga nanti Ibu ya. Kira-kira Bu, makasih banyak. Hanya mudah-mudahan yang sekarang ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Hanya kami sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.